Halo guys, salam pemain gratisan. Karena harganya yang cukup mahal mencapai 7.500 games atau ada juga yang bilang 6.500 games dan tentunya cukup mahal kalau kalian harus membeli di toko. Dan ya, mungkin salah satu alasan banyak orang yang tidak akan membeli fitur baru yaitu tukang magang ini karena harganya yang cukup mahal. Tapi tenang saja cuy, buat kalian yang kaum yang suka gratisan termasuk gua akan berikan tips ke kalian bagaimana cara mendapatkan permata secara gratis. Lo bisa aktifin tukang magang ini sampai dengan level max nantinya. Nah, di sini gua udah level 2 dan gua disclaimer bahwa gua termasuk kaum gratisan yang tidak pernah membeli games sama sekali. Gua hanya pernah mengaktifkan Gold Pass saja, tapi tidak membeli games. Jadi kalau kalian mau beli yang mungkin bukan kaum gratisan, lo bisa beli aja games dengan harga mungkin hampir 1 J. Jadi lumayan banget. Tapi kalau kalian tidak mau beli, kalian mau gratisan aja, lo bisa nonton video ini, gua akan berikan tipsnya, lo bisa mendapatkan banyak games secara gratis. Oke, kita patok harga dulu di awal. Untuk harganya ada yang bilang 7.500, ada yang bilang 6.500. Nanti kita lihat. Nah, di sini gua udah level 2 dan gua udah menghabiskan 1.000 games. Level 1 baru gua beli 500, kemudian naik ke level 2 juga 500, artinya udah 1.000 games. Oke. Untuk yang pertama, lo bisa dapetin banyak banget games, bahkan bisa sampai level max untuk pekerjaan tukang kalian itu dengan menyelesaikan misi yang ada di sini. Nah, ini beberapa rekomendasi misi yang lo bisa selesaikan dan lo bisa mendapatkan banyak permata. Oke. Nah, ini gua sekalian klaim aja cuy ya. Nah, misi yang pertama yang gua sangat rekomendasikan adalah Liga Bintang. Jadi lo push trofi aja. Nanti gua akan berikan tipsnya bagaimana cara paling mudah untuk push trofi. Minimal lo bisa sampai di Liga Bintang. Tujuannya untuk mendapatkan 2.000 permata secara gratis. Lumayan banget. Artinya kalau 6.500 ya tinggal sekitar 4.500 aja untuk bisa max tukang magangnya. Kita ambil aja. Kemudian ini juga sebenarnya agak mudah cuy ya. Yaitu hancurkan 100 balai kota dalam pertempuran multi pemain. Jadi ini khusus di TH12 ya, baru bisa. Ya, kalau misalnya kalian TH11 mau war ke TH12 bisa kalian selesaikan juga ini, cukup mudah. Artileri juga ini bisa cuy. Hancurkan 20 artileri, sangat enak banget. Ambil aja. Oke, ini rekomendasi juga dari gua kalau kalian mau push yaitu yang ini cuy. Capai total 3.000 trofi dalam pertempuran tukang. Ini trofi tertinggi gua masih di 2.630-an. Gua tinggal push sekitaran 300 lebih dan gua bisa dapetin 1.000 permata. Ya, artinya gua bisa dapetin sekitar 4.500-an permata atau game secara gratis dari misi ini aja. Atau ya karena gua masih di level 11 tentunya masih banyak yang belum terbuka kayak gini. Ini masih belum bisa terbuka karena gua masih di TH11, baru terbuka di 12 dan 13. Ya, tentunya sama. Kalau misalnya tukang magang ini itu maxnya hanya di level 3 di TH11, ya kayaknya baru di max di level 3 baru bisa naik lagi di TH berikutnya. Jadi lo bisa maksimalin. Oke, itu yang pertama. Lo selesaikan misi harusnya sih masih bisa dapet ya kalau cuman sekitar 6.000 7.000-an ya. Ini kondisinya gue sering beli cuy, sering menggunakan permata gue beli skill, beli skin enggak sih. Beli skill aja, gue pernah beli skill yang tangan Thanos itu gue beli 1.500 permata. Nah, 1.500 atau 500 cuy? Gue lupa sih, 500 kayaknya. Nah, intinya gue sering pakai untuk donasi cepat, gue juga sering pakai. Nah, buat gue, menurut gue, kalau kalian udah punya satu skin, satu latar mungkin skill juga kalau tidak terlalu worth nggak usah beli. Kenapa? Ya menurut pengalaman gua kalau kalian punya banyak skill itu tidak akan terlalu banyak berguna cuy. Mungkin lo akan pakai satu dua aja. Nah dan juga begitupun dengan skin cuy.
Kalau kalian udah punya satu skin kayak gue ya, gue tidak tipe orang yang tidak terlalu peduli dengan skin. Jadi kalau kalian termasuk seperti gue, ya lo tabung aja buat beli nantinya atau upgrade tukang magang yang menurut gue kalau udah level 8 sangat-sangat bermanfaat buat kalian nantinya. Itu, ingat kata-kata gue, sangat bermanfaat kalau udah di TH atau di level 8. Tentunya kalau udah TH besar itu bermanfaat banget. Oke? Kemudian yang kedua, kalau misalnya masih belum cukup untuk gamesnya, lo bisa menyelesaikan setiap pekannya, coy. Itu ada pertempuran atau permainan clan. Lo bisa dapetin per satu kali itu kalau kalian nyelesain itu 100, coy. Jadi lumayan. 10 kali bisa sampai 1000 gitu. Kemudian lo bisa juga menyelesaikan misi-misi yang kayak gini aja. Ada event kayak gini itu lumayan. Lo bisa dapetin 25 permata. Ini ada 2 jadi 50. Enak banget, gampang banget juga cuy. Kalau kalian tidak tahu cara menyelesaikannya, nanti gue buatin tutorialnya. Bisa komen aja. Selanjutnya, kalau masih belum cukup juga, ada banyak banget barang-barang yang mungkin tidak akan kalian pakai. Daripada terbuang percuma, kalian bisa menukarkannya dengan games atau permata. Misalnya kayak gini, kalau kalian tidak suka dengan dekorasi, kalian jual aja. Dan harganya lumayan, 50 permata. Kalau kalian punya 10, 500. Kalau kalian punya 20, bisa sampai 1000. Lumayan banget cuy. Kayaknya udah cukup ya. Kalau kalian bisa dapetin, manfaatin semuanya. Belum lagi ditambah tambang permata, obstacle, itu bisa kalian manfaatin sebanyak-banyaknya, semaksimalnya. Kalian hilangin semuanya. Kalau kalian tidak suka dekorasi, suka yang bersih-bersih aja, kalian hilangin semuanya. Itu bisa lo dapetin secara cuma-cuma. Oke? Sekali lagi, gue tidak pernah membeli permata satu kali pun. Dan ya, gue akan aktifin ke level 3 kali ini. Oke? Gue udah aktifin ke level 3, ternyata masih bisa naikin ke level 4. Gaskan. Oke, ternyata dia max-nya di level 4 di TH 11 cuy. Dan gua menghabiskan 750 tambah 750, 1500 ditambah tadi level 1 ke level 2 itu 1000, 2500 ke level 4. Oke, udah 2500. Dan sekarang kita coba pekerjakan aja supaya berguna. Ini lumayan banget, waktu yang dihemat per harinya itu udah 4 jam. Next, kalau udah naik ke TH 12, gua akan up lagi sambil nabung lagi untuk permatanya. Oke, tekniknya kayak gitu karena masih di TH 11 itu kalian bisa nabung lagi, kemudian nanti di TH 12 baru kalian up kembali ke level 5. Kalau misalnya kalian udah di TH 15 atau 14 itu udah bisa max, ya kayak gitu aja, tabung dikit-dikit aja. Oke, sambil kalian pekerjakan. Kalau kalian udah aktifin kayak gue di level 4 itu per hari 4 jam. Kalau misalnya waktunya 10 hari, ya gue bisa menghemat sampai 40 jam atau sekitaran sehari lebih atau hampir 2 hari. Kayak gitu. Itu tips dari gue, kaum gratisan buat kalian yang mau aktifin juga. Menurut gue sangat worth it banget untuk jangka panjang. Kalau kalian mau memilih ramuan tukang, ya enggak masalah juga. Itu tergantung dari pilihan kalian masing-masing. Tapi kalau kalian punya banyak permata, ya sekalian beli aja, upin sampai ke level 8. Kalau kalian mau tambah lagi, kalian beli ramuan tukang. Itu juga bisa banget. Tapi ingat bahwa ketika kalian mengaktifkan uh, tukang magang ini, lo tidak bisa sekaligus mengaktifkan keduanya antara tukang magang dan juga ramuan tukang. Jadi ketika kalian mengaktifkan, ya ini akan tetap sama, dia tidak akan terpengaruh dari ramuan tukang tersebut. Intinya kayak gitu. Oke, kalau kalian punya cara lain untuk mendapatkan games yang lebih cepat, lebih gampang, bisa komen aja. Nanti gue akan coba. Karena sekarang sebenarnya gue bisa naikin ke level 5, tapi harus naik TH 12 dulu baru bisa lagi. Ini mungkin menjadi prioritas gue untuk games gue sekarang. Kalau menurut kalian gimana? Oke, sampai ketemu di next video aja. Bye bye.